Tren kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan membuat warga mulai buru tabung oksigen. Sejumlah ruas jalan di Jakarta kini juga menerapkan Car Free Night untuk mengurangi kerumunan di malam hari. Desakan untuk membuat vaksin dosis ketiga sebagai vaksin dasar kini juga mengemuka di samping permintaan keseriusan pemerintah menghadapi varian Omikron agar pencegahan bisa lebih maksimal. Dan berikut laporan khas redaksi. Penularan COVID-19 yang terus menunjukkan peningkatan signifikan beberapa waktu terakhir membuat penjualan tabung oksigen medis untuk perawatan pasien COVID juga mulai naik meski belum ada antrian pembelian. Pemilik depot isi ulang dan tabung oksigen medis mengatakan jika biasanya menjual 5 hingga 10 tabung per hari, sejak beberapa hari terakhir naik menjadi 15 hingga 20 tabung per hari. Tidak ada kenaikan harga untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, mereka kini mulai menambah persediaan tabung. Untuk persediaan tabung baru kita sih antisipasi juga ya. Biasanya kan kita pesan antara 50 sampai 150. Nah, sekarang kita naikin jadi 200 sampai 300 tabung untuk antisipasi lonjakan kayak Delta kemarin. Sejumlah konsumen juga sengaja membeli untuk berjaga-jaga meski tidak ada anggota keluarganya yang menderita COVID. Oh, belum ada. Di rumah saya belum ada, cuman tetangga kan ada gitu di lingkungan situ. Jadi kita untuk antisipasi aja. Di TPU Rorotan, Jakarta, jumlah jenazah yang dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara kembali meningkat. Hari Minggu ini saja sudah ada 9 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan. Hanya keluarga atau kerabat inti turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Hingga Sabtu 5 Februari kemarin tercatat ada 44 pasien COVID-19 meninggal dunia secara nasional, 25 diantaranya berasal dari wilayah DKI. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang kian meningkat membuat Crowd Free Night mulai diberlakukan di Jalan Sudirman, MH Tamrin, hingga wilayah Kemang, Jakarta setiap hari, mulai pukul 00 hingga pukul 4 pagi. Rencananya kegiatan seperti ini akan kita laksanakan setiap hari sampai nanti ada berita lebih lanjut ketika angka COVID-19 sudah mulai melandai. Mulai dari pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00. Di Tangerang, terus meningkatnya angka kasus positif COVID-19 membuat hotel isolasi terpadu di Kecamatan Curug, Banten Sabtu siang penuh. Dari 240 kamar di 2 tower Hotel Yasmin, kini sudah terisi 101%, yang mayoritas pasien COVID-19 tanpa gejala dari klaster keluarga. Karena itu pemerintah Kabupaten Tangerang berencana membuka kembali tempat isolasi terpadu yang berada di 29 kecamatan. Ini pada hari ini sudah 101%, jadi ada 242 orang dengan kapasitas sebenarnya itu 240 tempat tidur. Cuma ini karena ada ditempatin oleh keluarga jadi bisa nambah beberapa keluarga di dalam satu kamar itu. Sementara itu, Jawa Barat masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian COVID-19 tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat terpusat di 2 aglomerasi, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi, serta aglomerasi Bandung Raya. Posisi ketiga ditempati Jawa Timur. Meski jauh di bawah kasus aktif DKI Jakarta dan Jawa Barat, Satgas Penanganan COVID Jawa Timur menyatakan ada tren kenaikan yang patut diwaspadai. Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman mengungkapkan, saat ini gelombang ketiga di Indonesia masih menapaki awal-awal anak tangga. Yang harus diperhatikan adalah ada anggapan varian Omikron lebih lemah dari Delta. Anggapan ini dikombinasi dengan gelombang COVID yang menerjang Indonesia lebih akhir dibandingkan negara lain. Hal ini membuat antisipasi pencegahan menjadi kurang maksimal. Dan gelombang ketiga ini menjadi lebih harus kita waspadai karena di tengah adanya anggapan yang salah ya bahwa Omikron ini sebagai varian yang lemah. Padahal semua varian itu serius dan evolusi virus itu belumlah mengarah pada kondisi di mana virus itu menjadi lemah ya. Karena pada faktanya Omikron ini tidak lemah, bahkan 2 kali lebih serius daripada virus asli di Wuhan. Dan tidak ada.
Diki menyarankan pemerintah mengambil kebijakan berani dengan vaksin ketiga sebagai vaksinasi dasar bukan booster. Berbagai pembatasan aktivitas manusia juga harus diaktifkan kembali. Ia menilai pembelajaran tatap muka seharusnya dialihkan ke daring minimal 1 bulan untuk mengurangi potensi penularan. Tim Liputan CNN Indonesia.